Majalah Bobo, edisi 3 Mei 1986. Bersama saya, Jam Waker. Inilah covernya. Pak Janggut mau digantung. Rubrik Halo Bo. Di sini, kawan-kawan yang beruntung saat itu bisa suratnya dijawab langsung oleh Bobo. Coba kawan-kawan tanya, papa mamanya dulu ada nggak ya suratnya dijawab langsung oleh Bobo? Tulis di kolom komentar. Melongo kehidupan suku Maya. Mereka jagoan mantika dan ilmu bintang. Ini lanjutannya. Pause dan zoom ya untuk lihat lebih jelas. Rubah yang berkepala besar. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak jadi kepala besar kawan-kawan. Ini lanjutannya. Pesan sandi si bulbul. Pause dan zoom ya untuk melihat lebih jelas. Bulbul adalah seekor burung. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Ini Bona dan ini Rongrong, sahabatnya. Lagi jalan di sebuah pegunungan. Mereka bertemu anak-anak domba. Terdengar tangisan seorang anak mencari anak-anak domba. Nah, jadi Bona dan Rongrong membantu nangkapi anak-anak domba itu. Lalu dengan belalainya, Bona membuat pagar supaya anak-anak domba tidak kabur lagi. Mari membaca. Diceritakan, sekeluarga lagi sibuk bersih-bersih. Tapi ada yang kurang hati-hati, embernya ketendang. Langsung dipel, dilap ya kawan-kawan. Karena kalau licin itu bahaya, kita bisa jatuh. Ya, kalau lihat air tumpah, langsung bilangin ke orang yang lebih dewasa ya kawan-kawan. Jangan didiamkan saja. Ensiklo Bobo. Di sini kawan-kawan bisa nanya dan dijawab langsung oleh Bobo tentang ilmu pengetahuan. Lomba lukis Bobo tahun 1986. Penganyam dan penjaring. Di sini diceritakan laba-laba. Ngeri nggak lihat laba-laba? Ngeri. Ini lanjutannya kawan-kawan. Kisah Bapak Ohan dan tentara Mongol. Lanjutannya. Juwita dan Sisirik. Di sini Juwita ketemu satu anak nakal yang berbaju ya kurang rapi gitu ya. Juwita kasih baju yang lebih rapi. Tapi oleh Sisirik kasih baju seperti anak berandalan. Juwita kasih dia sepeda biar bisa berjalan, olahraga, tidak ganggu orang. Tapi Sisirik malah kasih mobil yang bisa membuat dia ganggu orang. Tuh dikejar polisi tuh karena dia belum cukup umur. Ini bersambung kawan-kawan. Pak Janggut di Kerajaan Satwa. Bagian kedua. Yang pengen tahu kisah lengkapnya, subscribe ya. Kumpulan video di channel-channel ini berkisah tentang Bobo-Bobo. Nih, orang ini menyuruh bawahannya berbagai macam hal. Tiba-tiba mereka dengar suara. Tidak lain, ya Pak Janggut. Pak Janggut mereka tangkap pakai tali lasso. Nih, ditangkaplah Pak Janggut. Ternyata Pak Janggut tuh ada utang kepada mereka. Lihatlah lucu ya.
dari dalam ada jepitan perangkap tikus, tangannya kejepit. Pak Janggut mau mereka gantung, tapi tidak jadi. Mereka pikir mau ambil tebusan aja dari orang istana. Lalu Pak Janggut ditarik dengan tali dan digantung di sebuah lubang. Nih, Pak Janggut tergantung nih. Sepanjang malam terus tergantung. Karena kesel dengan suara Pak Janggut, dilemparlah buntalan ajaib, kantong ajaib Pak Janggut sambil mengenai dirinya. Nah, ini bersambung. Kalau mau tahu lanjutan ceritanya, klik subscribe ya, biar kalian tahu cerita lanjutannya. Halaman berikutnya. Sahabat Bobo. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan, dulu pernah nggak masuk ke rubrik Sahabat Bobo dan jadi terkenal? Cerita dari negeri dongeng. Oki dan kawan-kawan main perang-perangan. Awalnya pakai pelepah pisang, lalu ia ganti dengan tomat. Nakal ya kawan-kawan, masa tomat dipakai perang-perangan? Lemparan tomat itu mengenai ratu bidadari. Nah, jadilah Oki dipanggil menghadap ratu dan diminta membersihkan gaunnya ratu yang kotor. Tak lupa ada hukuman lain, karena dia mengurangi jumlah tomat, dia tidak layak mendapatkan jus tomat seperti yang diminum oleh Nirmala. Makanya jangan sembarangan mainin tomat ya kawan-kawan. Ini cerita senyum ya, humor kiriman orang. Ini sayembara Bobo berupa TTS, teka-teki silang. Kawan-kawan bisa ngisi TTS nggak? Arena kecil dan tak disangka, berupa cerita-cerita kiriman kawan-kawan. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan, ada nggak dulu ceritanya masuk ke arena kecil? Untuk latihan di rumah, biar di rumah juga tetap rajin belajar. Harus rajin ya, supaya pintar. Ini lanjutannya. Ini ada sebuah kisah kawan kita dari namanya Kampung Tarung kawan-kawan di Sumba Barat. Lihat nih, ada rumah adat mereka, ada baju adat mereka. Tinggal di pause dan di zoom ya untuk lihat lebih jelas. Ini sambungannya. Inilah jalan masuk ke perkampungan mereka kawan-kawan. Dan ini tempat keramat, tempat memuja bagi warga kampung. Lalu ini sebuah cerpen berjudul Potret Itu. Tempatnya bersalju kawan-kawan, berdingin ya. Coret-coret. Di sini kumpulan gambar-gambar dan puisi kiriman kawan-kawan. Keluarga Bobo menunggu emak. Emak dan bapak pergi. Jadi Bobo dan adik-adiknya menjaga rumah dan mereka pun dengan rajin mencuci piring kawan-kawan. Tapi tentu harus lakukan dengan hati-hati ya. Kalau belum ngerti,
Belajarlah kepada orang yang lebih dewasa, gimana caranya mencuci piring. Seru kan ceritanya kawan-kawan? Nah, supaya kami para mainan selalu semangat bercerita, subscribe, like, komen, dan share ya kawan-kawan. Terima kasih. Subscribe ya.